Halu, halu, halu. Pokoknya ini Pi Network ini halu. Segerombolan pionir ya yang jalani Pi Network bertahun-tahun itu adalah orang-orang yang males kerja, yang bisanya hanya menghayal dan halu. Nah, jangan marah dulu kepada saya. Gimana nih para pionir ya yang sudah nambang Pi Network mulai tahun 2020, 2021 macam saya ini pasti sudah sering lah ya mendapatkan bulian-bulian seperti itu. Nah, ya. Di sini saya tidak menjelek-jelekan Pi Network, ya justru kita membahas kenapa sih orang-orang kok ngatain kita ini halu. Padahal ya kita gak salah apa-apa ya kan. Saya tahu penyebabnya bos. Sebentar, ini malam Jumat, ngopi dulu bes. Jadi video ini nggak akan saya edit-edit ya, apa adanya, ngalir apa adanya. Jadi gini bos ya. Sebagian mungkin para pionir sudah ngalami sendiri ya. Jangankan dari orang lain gitu ya, dari tetangga atau temen ya atau saudara, pasti pernah mendapatkan perkataan ya, mendengar ya, katanya kamu ini halu ya gara-gara Pi Networks. Kenapa sih kok orang-orang ngomongnya halu di Pi Network? Saya punya alasan tersendiri guys. Karena apa? Karena sebagian dari para pionir itu ya yang terlalu fanatik ya, yang terlalu ambisi dan fanatik, keseringan menyebarkan hoak-hoak yang menurut saya sangat konyol sekali. Masih ingat gak kemarin-kemarin di tahun-tahun kemarin banyak ada oknum-oknum pionir gitu ya yang menyebarkan berita bahwa 1 Pi bernilai $100. Wah. 1 Pi bernilai $300. Nah, ini nih ya kan. Banyak juga video-video orang Cina gitu ya yang sudah melakukan barter, yang sudah membeli barang pakai koin dan lain-lain. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang semakin ngatain kita ini halu. Ya. Jadi tergantung kitanya. Kalau kita biasa, kalau kita mau ngajak orang pakai kata-kata biasa, nggak menggebu-gebu, nggak fanatik, ya orang akan biasa saja. Ya, soalnya percuma kalau orang udah gak mau, meskipun kamu janjikan 1 Pi sama dengan $100 ya gak akan mau. Yang ada dia malah menjaga jarak ya sama Anda dan berpikiran bahwa kita ini orang-orang halu ya. Jadi gini bos ya, jalani Pi Network ini biasa sajalah. Biasa saja itu dalam artian saya sudah sering mengatakan ya sejak awal dan hingga detik ini di grup WA saya ya, di grup Pi Network di aplikasi juga, bahwa Pi Network ini jadikan coba-coba berhadiah saja. Jangan yang terlalu fanatik, jangan yang terlalu membenci juga. Ya biasa-biasa saja gitu, gak ada beban. Jadi kita setting coba-coba berhadiah. Gimana sih coba-coba berhadiah? Ya misalkan nanti listing open minded bernilai ya alhamdulillah. Kalau gak jadi zong ya gak masalah gitu ya. Namanya juga kita kan punya harapan ya. Kita punya harapan, kita punya setidaknya tabungan ya. Tabungan yang memang hasilnya ini belum pasti ya. Cuma kan siapa tahu. Nah, kata-kata siapa tahunya ini loh ya. Jadi kebanyakan di sini para pionir ini ya, para pionir ini sudah banyak yang mundur ya, karena sudah berapa tahun ya nambang gak ada hasilnya, merasa dibodohi. Nah, dia merasa dibodohi karena memang mungkin ya orang yang ngajak dia itu dulu menjanjikan macem-macem. Masih ingat gak siapa yang kemarin rame, bahkan itu katanya orang pemerintah Indonesia ya. Siapa itu ya, lupa saya namanya ya. Ada yang satu cewek tuh ya, TKW dari Cina atau dari mana gitu ya. Habis itu ada laki-laki katanya ya ASN ya pegawai pemerintahan, yang dengan terang-terangan ya mendoktrin dan mengatakan bahwa Pi Network ini sangat luar biasa dan bisa ada kemungkinan 1 Pi nilainya $100, $300. Ayo siapa, ayo komen dong, siapa yang tahu nih. Nah itulah yang menyebabkan semakin orang ini
apa ya, mencap bahwa P network ini ya benar-benar halu gitu ya. Nah, coba kalau nggak ada oknum-oknum yang seperti itu ya kita biasa-biasa saja. Tapi ya wajar lah ya. Kalau nggak ada orang kayak gitu gak bakalan rame P network, bener gak? Iyalah. Jadi apa namanya? Di sini juga saya mau menyampaikan ya. Kadang unek-unek yang ada dalam diri saya ini mungkin para pionir bisa menjawab ya. Di luar halu dan halu itu udah bukan masalah lagi buat saya, cuek bebek ya. Ada yang komen tuh ya ke saya bahkan sama saudara sama tetangga jadi gak berteman ya gara-gara apa namanya, saya undang mereka untuk P network, mereka udah KYC tapi kok gak menghasilkan akhirnya saya yang disalahin bang. Nah ini berarti kan ada yang keliru ya dalam proses mengajak mereka ya. Intinya kalau kita mengajak sesuatu biar gak ada beban di belakang, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang belum atau yang ya belum terjadi lah, yang belum kita miliki gitu ya. Beneran ya, apalagi P network ini kan masih abu-abu. Jadi ya gitu ngajaknya ya bro, ini ada koin nih yang apa namanya P network ya, coba-coba berhadiah saja lah. Tugasnya cuma 1 kali klik petir ya, siapa tahu nanti gitu ya ini bisa berhasil. Kalau zong ya udah gak masalah, udah ngajaknya gitu pasti enak, gak bakalan kecewa ya. Nah di sini unek-unek saya adalah ini para pionir kan nambang terus kan ya, udah 5 tahun ini kan nambang terus, jelas dong koin yang dihasilkan semakin banyak. Nah kalau koin ini nggak listing ya, nggak open minded, nah ini takutnya koin semakin banyak, begitu listing, begitu open minded, orang akan fokus menjual. Nah ini yang beli siapa ya kan ini penantian yang sangat panjang. Nah ayo coba para pionir bisa jawab gak? Ini misalkan ya, saya misalkan ya udah nambang 5 tahun ya, udah nambang 4 sampai 5 tahunan lah ya. Habis itu koin saya kan banyak nih, koin saya ini ratusan ribu. Nah begitu open minded atau listing, koin ini bisa dijual atau ditukar atau apapun itu nanti bentuknya ya, secara gak munafik ya, secara naluri saya akan langsung tanpa ragu lagi untuk menjual atau menukarkan ke barang atau apapun itulah bentuknya. Yang penting ini menghasilkan buat saya. Nah ya kan, nanti kan kerasnya di situ gitu loh. Nah ya gak tahu lagi kalau si Dr. Nicholas punya cara tersendiri untuk mengatasi hal itu agar para pionir nggak fokus menjual semuanya. Nah ya itu urusan Profesor Nicholas lah ya. Nah cuma itu aja yang saya apa namanya, yang saya ganjel gitu ya. Ya juga ya, kalau nggak open minded, lama lagi terus-terusan koin semakin banyak, begitu listing orang akan menjual semuanya. Terus yang mau beli ini siapa? Terus koin ini nanti jadi apa? Bernilainya di mana? Nah gitu ya. Oke guys, jadi masalah kita dikatain halu dan lain-lain ya udahlah ya. Kita nikmati saja, oke? Terima kasih.